Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala, Rabb kita, untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepadanya. Bekal yang sangat kita butuhkan saat kematian kita, saat kita meninggalkan dunia kemudian hidup di alam barzah. Bekal yang sangat kita butuhkan pada saat nanti kita juga dibangkitkan, dihadapkan di hadapan Allah Ta'ala. Maka nikmat ini adalah kita banyak mensyukurinya. Melebihi syukur kita diberikan dunia beserta isinya yang sifatnya fana, agar kita terus istiqomah di atas iman dan takwa kepada Allah Ta'ala. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan yang sempurna, contoh yang tiada duanya, yang ngajari kita banyak perkara. Di antaranya adalah bagaimana kita membersihkan hati kita, karena salah satu tugas dari beliau sallallahu alaihi wasallam adalah wa yuzakkihim, yakni mentazkiyah, mensucikan mereka. Maka bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam mentazkiyah kita, demikian juga bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam meladankan kita, memberikan contoh kepada kita, maka adalah kita mengikutinya agar kita mendapatkan kebaikan pada saat hari kiamat tiba, hari yang yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, hari yang dimana tidak ada manfaatnya harta dan juga keturunan kecuali siapa yang menemui Rabbnya dalam keadaan memiliki hati yang bersih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan obat hati yang kelima. Setelah sebelumnya kita telah membahas obat hati yang keempat, yakni bersolawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya adalah tilawatul Quran, yakni obat hati yang kelima, yakni qiyamul lail, yakni sholat malam. Qiyamul lail, ya, qiyamul lail, bangun di malam hari. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tentang qiyamul lail ini banyak fadilah yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi banyak fadilah, kelebihan, keutamaan yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya adalah sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat As-Sajdah, di mana Allah berfirman, innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujjadaw wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sesungguhnya saja orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Siapa itu? Alladzina idza dzukiru biha, yakni orang-orang yang jika diingatkan
dengan ayat-ayat kami, kharru sujada, maka mereka akan tersungkur sujud. Wasabbahu bihamdi rabbihim, dan mereka bertasbih memuji Rabb mereka, wahum la yastakbirun, dan mereka tidak takabur. Kemudian Allah berfirman, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Di mana rusuk-rusuk mereka jauh dari tempat tidur mereka. Mereka berdoa kepada Rabb mereka dengan takut dan harap, dan terhadap apa-apa yang kami rizkikan kepada mereka, sebagiannya mereka infakkan. Allah SWT memuji hamba-hambanya yang beriman ini, ya, dimana kalau mereka disebutkan ayat-ayat Allah Ta'ala, maka mereka akan tersungkur sujud. Ya, mereka mensucikan Allah dengan memujinya, dan mereka tidak takabur. Kemudian Allah sifati mereka bahwa rusuk mereka jauh dari tempat tidur mereka, sebagai ungkapan bahwa sedikit dari malam mereka isi dengan tidur di atas pembaringan. Apa yang mereka lakukan? Berdoa kepada Rabb mereka dengan rasa takut dan mengharapkan rahmat Allah Ta'ala, takut dari siksanya, murkanya. Allah juga berfirman dalam surat Al-Isra, di mana Allah menyebutkan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, dan di bagian malam maka hendaklah engkau tahajud nafilatan lak, sebagai sunnah bagimu. Perintah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun juga jika tidak ada pengkhususan, maka berarti perintah juga untuk kita. Tetapi khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, semoga kelak Rabbmu akan mengutusmu di makom yang terpuji. Ya, yakni para ahli ilmu menyebutkan makom terpuji ini adalah syafaat. Minta agar disegerakan urusan manusia yang sebelumnya terlantar, dibiarkan begitu saja oleh Allah Ta'ala. Ketika manusia berdiri di mahsyar, kondisi kepanasan sehari ibarat 50.000 tahun lamanya, tidak diindahkan, tidak dihiraukan, dibiarkan, sampai akhirnya manusia diberikan ilham datang kepada Nabi Adam alaihissalam, terus Nabi Adam alaihissalam menolak, dan seterusnya sampai akhirnya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang minta agar urusan manusia disegerakan. Maka agar sampai di sana, Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa minal laili fatahajjat bih, maka di bagian malam hendaklah engkau tahajud dengannya sebagai nafilah. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 9. Allah berfirman, amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmatah rabbi qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah sama orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir, kepada Rasulnya, dengan orang-orang yang qanitun ana al-lail, orang yang senantiasa kunut, berdiri di malam hari, sajidan wa qa'iman, sujud dan berdiri, yahdharul akhirata, yang mereka berhati-hati, mereka khawatir dengan kehidupan akhir. Makanya dari ayat ini sangat dianjurkan agar orang ketika di malam hari, ya, membaca Al-Quran ataupun ketika dia sholat, banyak membaca ayat-ayat atau surat-surat yang membahas tentang kehidupan akhir. Sehingga disinilah letak korelasi, ya, kenapa orang yang sholat malam itu akan bisa membersihkan hati.
Pembahasan kita adalah yakni bagaimana amal-amal yang bisa membersihkan hati kita. Salah satunya adalah sholat malam. Jika sholat malamnya seperti ini, wa yarju rahmata rabbi, dan mengharapkan rahmat Rabbnya, maka katakanlah wahai Muhammad, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Orang kalau tahu di kubur itu ada siksa, kehidupannya sangat berat. Orang kalau disiksa dengan sebab sholat, maka dia akan disiksa seterusnya sebabnya dia nggak sholat sampai hari kiamat tiba. Maka orang yang tahu nggak akan sama dengan orang yang tidak tahu. Innama yatadzakkaru ulul albab, sesungguhnya saja orang yang berilmu lah yang senantiasa ingat. Sehingga ketika dia tahu betapa beratnya kehidupan alam barzah, maka dia akan sabar dengan segala kesulitan yang dia jalani dalam kehidupan dunia untuk ibadah taat kepada Allah Ta'ala, termasuk bangun di sebagian malamnya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Demikian juga orang yang tahu bahwa kehidupan akhir itu nanti jauh lebih berat lagi ketika manusia dikumpulkan di mahsyar, ketika manusia nanti akan dihisab perbuatannya, kemudian ditimbang, apalagi nanti harus berjalan di atas neraka. Maka orang seperti ini akan menyiapkan semuanya dalam kehidupan dunia untuk menghadapi itu semua. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini diantara ayat yang menunjukkan keutamaan daripada orang yang menegakkan sholat malam atau qiyamul lail. Juga dalam surat Al-Furqan disebutkan wa ibadur rahman, di antara karakteristik daripada ibadur rahman, ya, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yakni orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan tenang. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan jika orang-orang jahil berbicara dengan mereka, maka mereka akan menanggapinya dengan salama, perkataan yang baik. Juga walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama, dan orang yang yabituna melalui malam-malamnya dengan sujud dan berdiri kepada Rabb-nya. Nah, demikian juga dengan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan keutamaan daripada qiyamul lail. Nah, adapun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga banyak. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari. Bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha mengisahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal lail hatta tatafattara qadamahu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasa bangun di sebagian malam hingga bengkak kedua kakinya. Maka Aisyah berkata, lima tasna hadza ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika ma ta'akhkhar. Mengapa Anda melakukan ini wahai Rasulullah? Padahal Allah telah mengampuni untuk Anda dosa-dosa Anda yang telah lalu pun yang akan datang. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pasti masuk surga. Dia yang akan pertama kali akan membuka pintu surga. Tapi walaupun seperti itu, seperti inilah ibadah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka apa jawabannya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah aku tidak senang sekiranya aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Bersyukur karena apa? Karena banyak hal. Ya, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Ya, itu diantara nikmat Allah yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diisrokan, dimi'rajkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nanti akan membuka pintu surga dan lain sebagainya. Maka dengan sebab ini semuanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini ibadahnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah aku tidak suka sekiranya aku menjadi seorang hamba yang bersyukur dengan sebab nikmat yang sangat banyak yang Allah karuniakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abdullah bin Amru radhiyallahu ta'ala anhuma,
Disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati ghurfah." Sesungguhnya di surga itu ada kamar, yura dhahiruha min batiniha. Luarnya bisa dilihat dari dalamnya. Wa batinuha min dhahiriha. Dan dalamnya bisa dilihat dari luarnya. Pada masa itu sesuatu yang seperti ini ya sesuatu yang sulit untuk masuk di akal. Tapi pada masa sekarang kita bisa melihat ya. Jadi bangunan-bangunan ya bagaimana dindingnya terbuat dari kaca. Yang luar bisa melihat ke dalam, yang dalam juga bisa melihat keluar. Maka Abu Musa al-Asy'ari, perawi hadis ini, berkata kepada Nabi, "Liman hiya ya Rasulullah?" Itu untuk siapa wahai Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Liman alanal kalam." Bagi orang yang melembutkan ucapan, wa at'amat ta'am, orang memberikan makan, wa bata lillahi qa'iman wan nasu niyam, dan dia melalui malamnya karena Allah dengan berdiri sedangkan manusia tertidur. Jadi satu kamar, para jamaah di surga saja itu enak ya. Kita di taman-taman surga saja itu enak. Antum kalau pernah misalkan ke tempat wisata ya, perumahan elit, villa ya, kalau saya di atas saya itu ada ya, saya nggak promosi, itu kita duduk-duduk di tamannya saja sudah sangat nikmat ya, duduk-duduk di tamannya sudah sangat nikmat ya. Kadang orang kalau belum pernah tahu tempat seperti itu, naik kendaraan, ayo minggir-minggir, kita makan di samping situ. Apalagi kalau dia kemudian di sekitarnya banyak sekali buah-buahan, tinggal ambil saja. Surga itu seperti itu, nggak perlu susah payah kita mendaki naik, itu nggak perlu. Jadi ketika kita ingin, maka ya kan buah-buahnya itu akan mendekat dan nggak akan pernah berhenti dari berbuah. La maqtu'atin wala mamnu'ah, nggak pernah terputus dari berbuah, nggak pernah terputus dari berbuah, dan tidak ada yang terlarang ya. Nah, maka yang itu saja sudah sangat nikmat, apalagi kalau misalkan di sana kita punya villa, di sana kita punya rumah, tentu sangat nikmat. Apalagi penghuni surga, ya kan, yang kenikmatannya itu malah ainun ra'at. Dalam hadis qudsi disebutkan yang mata nggak pernah melihat. Maka apa yang pernah kita lihat dalam kehidupan dunia, nikmat apa yang pernah kita lihat dalam kehidupan dunia, surga itu lebih nikmat dari itu. Wala udhunun sami'at, demikian juga telinga tidak pernah mendengar. Kalau kita pernah mendengar satu nikmat yang sangat nikmat dalam kehidupan dunia ini, maka surga lebih nikmat dari itu. Bahkan wala khatara ala qalbi bashar, bahkan tidak pernah terbersit sedikit pun di benak manusia. Kalau kita pernah terbersit tentang nikmat apapun, maka surga nggak pernah terbersit di dada manusia. Nah, ini bagi siapa? Ruangan ini bagi siapa? Nabi bersabda, orang yang alanal kalam, orang yang melembutkan ucapannya, ya, ucapannya kepada orang tuanya, kepada sejawatnya, pun juga kepada keluarganya. Orang yang at'amat ta'am, berikan makan ya kepada orang-orang yang membutuhkan, ya, khususnya yang nggak bisa makan atau secara umum. Kemudian juga yang melalui malamnya berdiri sedangkan manusia tertidur ketika itu. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak fadilah-fadilah lain yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun athar atau riwayat yang sampai kepada para sahabat dan orang-orang soleh terdahulu banyak. Di antaranya adalah perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Di antaranya adalah apa yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, yang bagaimana beliau, dia adalah seorang sahabat yang mulia, ya, sahabat yang pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan dia, bahkan keutamaan betisnya. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ini sedang mengambil sesuatu sehingga dia harus naik ranting pohon. Kemudian ya kan gamisnya diterpa oleh angin, kemudian ketika itulah kelihatan betisnya yang kecil. Para sahabat kemudian tertawa.
Maka Nabi SAW bertanya, kenapa kalian tertawa? Wahai Rasulullah, betisnya yang kecil. Ya kan? Maka kemudian Nabi SAW bersabda, sesungguhnya betisnya itu berat untuk ditimbang pada timbangan dalam kehidupan akhir nanti. Ya, jadi seperti itu. Kemuliaan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, salah satu sahabat yang dia adalah ulamanya sahabat, sehingga dianjurkan untuk mengambil ilmu dari beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan idza hada'atil uyun, kalau mata-mata itu sudah pada terlelap, orang-orang itu pada tidur, maka qoma, maka dia berdiri, fayusmi' lahu dawiyun kadawin nahli hatta yusbiha, maka akan kedengaran suara dengung darinya, ya, kedengaran suara dengung darinya seperti dengungnya lebah sampai pagi hari. Ngapain? Ya baca Al-Quran. Jadi baca Al-Quran, entah dia membacanya dalam sholatnya ataukah dia membacanya di luar sholatnya. Nah itu, karena memang Qiyamul Lail itu tidak identik dengan sholat. Orang membaca Al-Quran, ya kan, kemudian dia zikir, istighfar, maka itu adalah bagian daripada Qiyamul Lail. Disebutkan juga athar dari generasi terdahulu, dikatakan kepada Al-Hasan, ma balul mutahajjidina ahsanun nasi wujuhan, kenapa orang-orang yang tahajud itu adalah orang yang wajahnya paling baik? Maka dia berkata, li annahum khalau birrahman fa'albasahum nuram min nuri, karena mereka orang-orang yang tahajud itu orang yang suka menyendiri dengan Sang Pencipta. Orang yang suka menyendiri dengan Sang Pencipta, ya, dia suka menyendiri. Orang kalau suka menyendiri, berkholwat, berdua, ya kayak orang yang lagi ya pacaran, ya pacaran tetap tidak boleh. Itu kan seneng, hatinya kan bahagia. Istri kalau cinta sama suami, pacaran terus gitu kan, mesti wajahnya itu ceria. Suami juga seperti itu, ceria, pagi ceria, karena apa? Semalam pacaran, ya kan, ceria terus. Maka bagaimana dengan orang yang senantiasa berkholwat dengan Ar-Rahman, fa'albasahum nuram min nuri, maka Allah kenakan kepada mereka cahaya dari cahayanya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, ini semestinya menjadi teladan bagi kita, bagaimana orang-orang terdahulu senantiasa berusaha untuk bagaimana caranya mereka bisa menggunakan sebagian malam mereka untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Karena memang lumrahnya ketika malam hari seseorang itu beristirahat setelah seharian dia bekerja mencari nafkah, ya kan, kemudian dia lelah, maka lumrahnya di malam hari maka dia akan istirahat. Dan kita bisa lihat bagaimana keadaan manusia kalau dia misalkan sholat isya saja yang notabene itu adalah wajib, sholat subuh yang notabene itu adalah wajib, ya kan, kita melihat bagaimana manusia kesulitan menegakkan sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Padahal kalau mereka tahu kebaikan yang tersembunyi di antara keduanya, maka mereka akan mendatanginya walaupun dengan melangkah, walaupun dengan merangkang, ya kan. Nah, jadi seperti itu, ya, menunjukkan bahwa malam itu biasanya orang akan istirahat. Jadi akan istirahat. Tapi orang-orang yang tahu keutamaan daripada bangun di sebagian malamnya untuk ibadah, maka mereka akan senantiasa bersemangat menghidupkan malam-malamnya untuk ibadah, ya, karena mereka tahu bahwa kehidupan akhir itu berat. Nah, Abu Sulaiman berkata, ya, disebutkan di sini dalam kitab Tazkiyatun Nafas, dia berkata, ahlul laili fi lailihim aladdu min ahli lahwi fi lahwihim walau lal-lail ma'hababtul baqa fi dunya. Ya, ahlul lail, ya, orang yang senantiasa begadang di malamnya untuk ibadah pada malam-malamnya, mereka ini merasakan kelezatan yang lebih lezat daripada ahlul lahwi, orang yang suka menyanyiakan hidup mereka, ya, dalam kesia-siaan mereka. Ya, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ada orang yang menghidupkan malamnya itu dengan macam-macam. Ada yang nongkrong di angkringan,
ya kan? Ada yang semalaman nonton bareng sepak bola misalkan seperti itu. Mereka merasakan kelezatan. Jadi mereka merasakan kelezatan, ya. Saking lezatnya sampai mereka kuat untuk begadang semalaman. Ya apalagi kalau momen Piala Dunia itu, ya. Sampai akhirnya kerjanya kalah. Ya, kerjanya kalah. Padahal kerja itu adalah wajib, mencari nafkah itu wajib. Apalagi dia kerja sama orang, ada janji, ya kan, harus masuk jam 8, pulangnya jam sekian, ya kan. Kemudian ketika masuk kerja maka ya dia tidak menunaikan, ya kan, kewajibannya sebaik-baiknya. Karena apa? Ya karena begadang semalaman. Mereka merasakan kelezatan. Tetapi Abu Sulaiman mengatakan, ahlul laili fi lailihim aladzu min ahli lahwi fi lahwihim. Ya kan? Orang beriman yang begadang semalaman dalam ibadah mereka, mereka merasakan kelezatan yang lebih lezat daripada orang-orang yang melakukan kesia-siaan dalam kesia-siaan mereka pada malam harinya. Walau lailu ma ahbabtul baqa fid dunya. Sekiranya enggak ada malam, maka aku enggak akan senang lama-lama dalam kehidupan dunia. Jadi orang yang ahli ibadah, ya kan, orang-orang yang tahu ya bahwa kehidupan dunia itu fana, kehidupan akhir itu kekal, ya, kemudian mereka bisa berbekal dengan menghidupkan malam-malamnya untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Mereka merasakan kelezatan yang jauh lebih lezat daripada yang dirasakan oleh orang-orang yang begadang dalam kesia-siaan. Nah ini Ibnul Munkadir juga pernah berkata, ma baqiya min ladzati dunya illa thalath. Tidak tersisa dari kelezatan dunia itu cuma 3. Ya, kelezatan dunia itu hanya tersisa 3, selebihnya enggak ada. Pertama adalah qiyamul lail, salat malam. Ya, jadi ketika datang malam maka itu adalah, ya kan, kesempatan yang sangat berharga, kesempatan yang senantiasa dirindukan. Yang kedua adalah liqaul ikhwan, yakni ketemu dengan saudara seiman. Apakah dalam majelis ilmu seperti ini, ya kan? Kemudian ataukah dia ziarah, ya, kemudian ketemu dalam ketaatan, ya. Jadi ini adalah saat yang sangat lezat, sangat nikmat, ya. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Munkadir. Demikian juga wassalatul jamaah, salat jamaah, ya. Ini adalah saat di mana kita merasakan kelezatan. Para jamaah, kalau kita bisa menumbuhkan kelezatan itu dalam momen-momen seperti ini, semoga kita termasuk orang-orang beriman. Kadang ada orang itu dia merasakan kelezatannya berada di tempat kerja. Saking lezatnya dia berada di tempat kerja itu sampai tidak kenal waktu. Pagi dia kerja, sebelum waktunya dia sudah tiba di tempat kerja. Setelah selesai waktunya dia belum pulang, ya kan? Dia baru pulang ketika anak-anaknya, keluarganya sudah istirahat di malam hari, ya kan? Kenapa mereka melakukan itu? Mereka merasakan kelezatan di situ. Jadi mereka merasakan kelezatan di situ. Nah, kita orang beriman, di mana kita akan menumbuhkan kelezatan kita? Maka kalau Ibnu Munkadir, ya kan, rahimahullah ta'ala, menumbuhkan kelezatannya itu apa? Ketika qiyamul lail. Dia senang ketika datang waktu malam, kemudian dia gunakan sebagian malamnya untuk qiyamul lail, untuk membaca Al-Qur'an kah, untuk istighfar kah di sepertiga di akhir malam sebelum subuh, ya kan, ataukah untuk sholat malam kah, ya kan. Demikian juga dia merasakan kelezatannya adalah ketika dia bertemu dengan saudara seiman. Ketika kumpul seperti ini dia merasakan kelezatan. Waktu yang dinanti-nanti itu adalah ketika dia kumpul di majelis ilmu, di taman-taman surga, kumpul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang salih. Demikian juga ketika sholat jamaah, itu adalah saat-saat yang paling dinantikan. Oh, sebentar lagi datang waktu sholat jamaah, saya harus siap-siap dan lain sebagainya. Nah, kalau seperti itu berarti kita telah mewarisi kebiasaan daripada orang-orang soleh terdahulu. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka orang-orang seperti ini dalam kehidupan akhir nanti akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal perbuatan. Ada satu kaidah penting dalam agama kita, al jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amal perbuatan. Apa balasan bagi orang-orang yang senantiasa qiyamul lail? Disebutkan dalam surat As-Sajdah ayat 17. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun.
maka tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka dari bidadari penyejuk mata sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Ya, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka di sini juga ada faedah hadis, ya, pelajaran, anjuran untuk menyembunyikan apa yang kita lakukan di malam hari. Biasakan kalau kita melakukan qiyamul lail di malam hari, baca Al-Quran ataupun sholat malam, nggak usah diposting, nggak usah selfie kemudian diletakkan di media sosial, nggak usah, ya, nggak usah. Semakin tersembunyi ibadah itu akan semakin baik, dan balasannya disebutkan di sini, ya, satu jiwa tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka dengan sebab apa yang mereka kerjakan dalam kehidupan dunia. Sebagaimana mereka menyembunyikan ibadah mereka, maka pahalanya juga disembunyikan. Pahala itu kalau disembunyikan, balasan kalau disembunyikan, piala itu atau hadiah kalau disembunyikan menjadikan orang itu semakin penasaran. Tetapi yang jelas apa yang Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman, ya, sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi, a'datu li ibadiyas salihina ma la ainun ra'at. Aku telah siapkan untuk hamba-hambaku yang salih yang mata itu belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, bahkan terbersit di pikiran pun belum pernah. Maka sebagaimana qiyamul lailnya dia sembunyikan. Jadi sebagaimana qiyamul lailnya dia sembunyikan, maka pahalanya, balasannya pun juga disembunyikan oleh Allah Ta'ala. Dan ini yang semakin membuat penasaran orang-orang yang ahli ibadah. Jadi semakin membuat penasaran orang-orang ahli ibadah, sehingga kalau dia tahu akan hal ini, maka dia semakin menyembunyikan ibadahnya, bukan malah semakin berusaha bagaimana ibadahnya diketahui oleh manusia. Ya, kita ini kebalikannya. Apalagi di era media sosial seperti saat ini, cobaannya semakin berat. Ya, kalau nggak selfie itu gatel. Ya, kalau nggak mempublikasikan, nggak share aktivitasnya itu kok nggak enak. Ya, itulah diantara bentuk bisikan setan yang harus kita waspadai pada diri kita. Nah, ini jadi balasannya sangat besar. Maka dari itu para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tentang qiyamul lail ini jangan sampai kita menyia-nyiakan. Kemudian yang nggak kalah penting adalah kami ingin menyampaikan tentang syariat daripada qiyamul lail. Kami ambilkan dari sumber yang lain, ya, diantaranya dari Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, bahwa qiyamul lail itu disyariatkan dan ini sunnah. Ini termasuk amalnya orang-orang salih. Inilah amalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga amalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini kebiasaan orang-orang saleh terdahulu. Ya, Allah sendiri berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 2, ya ayyuhal muzammil, wahai yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangunlah engkau di malam hari kecuali sedikit. Ya. Dan Allah juga berfirman dalam surat Al-Isra ayat 79, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Kita tadi sudah membacakan. Demikian juga tentang ibadur rahman tadi dalam surat Al-Furqan. Demikian juga dalam surat Adz-Dzariyat ayat 17 sampai 18, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka ini orang-orang yang beriman, orang-orang Islam yang beriman, mereka ini sedikit dari malamnya, ya kan, yang mereka gunakan untuk tidur. Dan mereka senantiasa istighfar di waktu sahur. Maka melihat dari nas-nas ini, qiyamul lail itu sunnah yang muakkadah, sunnah yang ditekankan, bukan sekedar sunnah, tetapi sunnah yang muakkadah. Dalam fikih muyassar, kita fikih muyassar disebutkan, dari sekian ibadah-ibadah sunnah, sholat-sholat sunnah, maka sunnah yang muakkadah, yang betul-betul ditekankan, yang mendekati wajib, ini adalah qiyamul lail, khususnya witir. Ya, khususnya witir. Bahkan di antara fatwa daripada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, orang yang tidak witir maka persaksiannya, ya, tidak bisa dipakai, nggak boleh jadi saksi.
ya saksi nikah, ya pun juga saksi jual beli, ya pun juga saksi di pengadilan, nggak boleh. Disebutkan juga di sini, qiyamul lail ini boleh dilakukan di awal waktu, seperti ba'da isya nanti, setelah sholat isya kita langsung sholat witir, ya kan? Atau di tengahnya, atau di akhirnya. Akan tetapi di akhir itulah yang paling utama. Ats-tsuluts al-akhir afdal, sepertiga malam yang terakhir itu yang lebih utama. Kecuali kalau menyulitkan, maka hendaklah seseorang itu witir di awal malam. Setelah sholat isya, setelah sholat sunnah rawatib, ya kan, ba'da isya langsung sholat witir, tidak jadi masalah. Atau sebelum tidur, sebagaimana pesan Nabi SAW kepada sahabatnya, ya diantaranya Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anha, agar sebelum tidur menegakkan sholat witir. Bisa dengan sholat 1 rakaat, bisa dengan sholat 3 rakaat, bisa dengan sholat 5 rakaat, 7 rakaat, ataupun lebih, dengan salam di setiap kali 2 rakaat. Hendaklah seseorang itu sungguh-sungguh dalam membaca Al-Quran. Apakah ketika dia mengisi malamnya dengan baca Al-Quran, dia sungguh-sungguh, bacaannya dengan tartil, perlahan, ya kan? Pun juga ketika dia sholat, hendaklah dia membaca dengan tartil, tidak tergesa-gesa, ya. Dan di sana tidak ada batasan tertentu berapa rakaat seseorang itu sholat. Juga tidak ada batasan tertentu, ya kan, berapa halaman dia harus baca dari Al-Quran. Yang jelas dia menghidupkan malam-malamnya dengan qiyamul lail, dengan berdiri beribadah kepada Allah Ta'ala. Dalam kelanjutan surat Al-Muzammil juga disebutkan, ya ayat 4, warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Ini pun juga bagian daripada qiyamul lail. Jadi qiyamul lail itu tidak identik dengan sholat malam, tetapi bisa seseorang baca Al-Quran. Tapi baca Al-Quran dalam sholat malam itu tentu lebih baik. Kalau nggak bisa dengan berdiri, maka diperbolehkan dengan duduk, ya kan, sebagaimana pesan Nabi SAW, ya ketika mendapati di Masjid Nabawi ada tali yang terikat antara 2 tiang, ditanya, ini talinya siapa? Zainab, ya kan, untuk apa? Ya, jika lagi malas, maka beliau akan berdiri sambil bergelantungan untuk menegakkan sholat. Maka Nabi SAW berpesan agar seseorang itu sholat dengan berdiri ketika semangat dan sholat dengan duduk ketika dia lagi lelah. Nah, seperti itu. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, berapa bilangan daripada sholat malam? Yang jelas tidak ada batasan. Tetapi dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha disebutkan bahwa Nabi SAW tidak pernah lebih di Ramadan dan tidak juga di luar bulan Ramadan dari 11 rakaat. Beliau sholat 4 rakaat, dan jangan engkau tanya bagaimana indahnya sholatnya Nabi dan panjangnya. Kemudian sholat 4 rakaat, dan jangan engkau tanya bagaimana indahnya dan panjangnya sholatnya. Kemudian setelah itu beliau sholat 3 rakaat. Kemudian aku bertanya, wahai Rasulullah, tanamu qabla an tutir, apakah anda tidur sebelum witir? Ya, apakah anda tidur sebelum witir? Ya, anda tidur sebelum witir, bukan apakah anda tidur sebelum witir. Maka Nabi bersabda, tanamu aini wa la yanamu qalbi, mataku tidur tetapi hatiku tidak tidur. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW sholat di Ramadan dan di luar Ramadan 11 rakaat. Tapi masih dalam hadis Aisyah juga disebutkan. Jadi masih dalam hadis Aisyah juga disebutkan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, bahwa Aisyah mengatakan, karena Nabi SAW yusalli minal lail 13 rak'ah minha al-witr. Adalah Nabi SAW sholat di bagian malam 13 rakaat, dan di antaranya adalah witir. Wa rak'ata al-fajri, dan baru setelah itu sholat 2 rakaat fajar.
yakni sholat sunnah rawatib qobliyah subuh. Ya, yang keutamaannya lebih baik dari dunia beserta isinya. Maka dari sini, karena Nabi SAW juga tidak memberikan batasan, maka boleh seorang lebih dari itu sholatnya. Ya, ada sebagian sahabat yang beristihad karena nggak bisa mengikuti sholatnya Nabi. Sholatnya Nabi SAW, ya kan, satu rakaatnya ya pernah seperti yang dikisahkan ya oleh Hudzaifah, ya kan, dan yang lainnya. Ketika dia mengikuti sholat malamnya Nabi, setelah baca suratul Fatihah, baca surah Al-Baqarah sampai selesai. Kemudian setelah itu dilanjutkan baca surat An-Nisa, dilanjutkan baca surat Ali Imran. Ya, yang kalau kita baca ya tanpa berhenti ya sekira 1 jam lebih. Ya, dan rukuknya lamanya seperti berdirinya. Kemudian i'tidalnya lamanya seperti rukuknya. Sujudnya lamanya seperti berdirinya. Sehingga karena para sahabat nggak bisa ngikuti Nabi SAW, akhirnya mereka ya kan jadikan sholat itu nggak selama Nabi, ya, tapi bilangannya lebih banyak, tetapi selesainya sama. Makanya ada yang melakukan sholat sampai 23 rakaat dan selainnya. Ya, karena nggak bisa ngikuti berdirinya Nabi SAW. Ya, nggak bisa ngikuti berdirinya Nabi SAW. Makanya seperti Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala ya itu menyebutkan nggak ada batasan, boleh. Demikian juga bagaimana sholatnya, apakah dijaharkan atau disirkan? Dianjurkan untuk dijaharkan, akan tetapi dalam masalah ini luas. Terkadang boleh kita jaharkan, terkadang boleh kita sirkan. Pada prinsipnya kalau dalam kitab adab ya disebutkan agar tidak mengganggu orang tidur, maka hendaklah disirkan. Ya. Dalam riwayat Aisyah radhiyallahu taala disebutkan ketika ditanya kaifa kanat qiraatuhu, bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari itu gimana? Ya, akana yusirru bil qira'a am yajhar? Apakah beliau mensirkan bacaan ataukah dia menjaharkan, mengeraskan bacaan? Maka Aisyah mengatakan kullu dzalika kana yaf'alu. Semuanya itu pernah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rubbama asarra wa rubbama jahara. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam sirkan, kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam jaharkan. Kadang ketika kita jaharkan ini menjadikan kita semangat. Ya, tapi kalau disirkan kadang membuat kita ngantuk. Tapi kalau dijaharkan kadang ganggu orang, ya kan? Maka terkadang juga disirkan. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ringkas, yakni perkara-perkara yang membantu seseorang untuk sholat malam, untuk qiyamul lail. Yang pertama adalah meninggalkan dosa, maksiat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah ditanya tentang orang yang ingin qiyamul lail tapi nggak bisa. Maka dia menjelaskan bahwa sebabnya adalah dosa. Jadi sebabnya adalah dosa. Jadi kenapa seseorang itu dia tidak bisa sholat malam qiyamul lail? Karena dosa. Ada juga dalam kitab Tazkiyatun Nafas disebutkan, ada seorang yang berkata kepada orang yang salih, la astati qiyamul lail fasifli dawa. Aku nggak bisa ya qiyamul lail, tolong berikan obatnya. Maka dia mengatakan, la tu'si bin nahar wa wa yuqimuka baina yaday bil lail. Jangan engkau maksiat kepada Allah di siang hari, maka dia akan membangunkanmu di hadapannya di malam hari. Kemudian berikutnya adalah an-naumu mubakkiron, yakni segera tidur. Ya, jadi segera tidur. Kalau kita ingin bangun di sepertiga malam yang terakhir ya. Nah, disebutkan dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yastahibu ayu akhira al-isya allati tad'unaha al-atama. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suka mengakhirkan salat isya yang kalian menyebutnya sebagai al-atama. Jadi salat isya itu para sahabat menyebutnya sebagai al-atama, tapi ini penyebutan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sukai ya. Dalam kitab Taisir Alam Syarah Umdatil Ahkam menunjukkan bahwa penyebutan ini tidak disukai.
Ya, ini menunjukkan bahwa Isya itu anjurannya diakhirkan. Kapan? Sampai sepertiga malam yang pertama. Akhir sepertiga malam yang pertama, ya, kisarannya jam 9. Ya, kalau kita bagi malam jadi 3. Kemudian wa kana yakrahu an-nauma qablaha, dan beliau tidak suka tidur sebelum Isya. Ya, enggak suka tidur sebelum Isya, makruh. Wal haditsa ba'daha, dan tidak suka ngobrol setelahnya. Ya, jadi nggak suka ngobrol setelahnya. Ya, maka ini termasuk sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ngobrol saja itu tidak dianjurkan, ya apalagi berbuat dosa. Ya kan? Apalagi berbuat dosa. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Apalagi nonton bola. Ya kan? Maka ya, jadi kita hindari. Ya. Nah, kemudian yang nggak kalah penting adalah merenungi nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, merenungi nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum. Setan itu duduk mengikat, ya. Jadi setan itu membuat ikatan di tengkuk kepala seseorang dari kalian. Idza huwa nama salatsa uqad, ketika dia tidur dengan 3 ikatan. Yatribu kulla uqdatin makanaha, dia mengikat setiap ikatan di tempatnya. Alaika lailun tawil farkut, ya, mengikat atasmu malam yang panjang, farkut, maka tidurlah. Fa in istaiqadha fadzakarallah in halat uqdah, kalau dia bangun dan ingat Allah, zikir, ya, ucapkan alhamdulillah, misalkan alhamdulillah alladzi ahyana ila akhiri, maka lepas 1 ikatan. Fa in tawaddu'a in halat uqdah, kalau dia wudu maka lepas ikatan yang lainnya. Wa in shalla in halat uqdah kulluha, kalau dia salat maka seluruh ikatan itu lepas. Wa fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi, maka di pagi hari dia menjadi orang yang semangat dan jiwanya baik. Wa illa asbaka khabithan nafsi kaslan, tapi jika tidak, maka ketika pagi hari jiwanya itu kotor dan malas. Bahkan disebutkan, ya kan, orang seperti ini yang nggak sampai bangun tidur, ya, bahkan ketika mendengarkan suara adzan, ya itu adalah orang-orang yang dikencingi oleh setan. Ya. Ini menunjukkan bahwa setan itu kencing, ya, dan setan juga makan dan minum, ya, karena nggak mungkin kencing kalau nggak minum. Kemudian yang gak kalah penting adalah banyak ngingat akhirat. Ini akan bantu kita untuk bisa bangun di malam hari. Sebagaimana firman Allah tadi, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharul akhirah. Ya. Dan yang gak kalah penting adalah doa. Ya, doa, minta kepada Allah SWT agar Allah Ta'ala berikan kepada kita, ya kan, taufiknya agar kita bisa qiyamul lail. Apakah dengan baca Al-Qur'an, apakah dengan sholat malam, entah zikir wirid, ya kan, dan lain sebagainya. Allah alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semuanya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita taufiknya agar kita senantiasa melakukan ketaatan, ketakwaan dalam kehidupan dunia kita, khususnya sholat malam, ya, ibadah malam, qiyamul lail, agar Allah Ta'ala memberikan kepada kita kebaikannya, surganya dalam kehidupan akhir kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.